Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nimatin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memulai kajian di bulan suci Ramadan, yaitu membuka kajian kitab Safinatun Najah. Jadi kitab Kasyifatus Saja ini adalah kitab Syarah Safinah yang insyaallah kitab madhab Syafi'i, ya, berhaluan madhab fikih madhab Syafi'i. Kita akan mempelajari pada sore hari ini dari awal, insyaallah mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini bisa tamat, ya. Dilihat kitabnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, memulai aku membaca kepada ini kitab Safinah dengan mengharapkan berkah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar di dunia bagi orang yang beriman dan orang kafir, dan nikmat di akhirat bagi orang yang beriman saja. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, yaitu Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat, yaitu di surga. Pengarang kitab di sini memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau membaca bismillah memulai mengkaji kitab Safinah. Nah, kita pun sama memulai kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi lafaz bismillah ini adalah kalau dalam bahasa santri disebut bismillah, kedudukannya sebagai jar majrur. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya kalau kita dengan menyebut nama Allah, otomatis kan ada yang mengerjakan, ada yang dikerjakan. Contoh begini, dengan pisau. Saya memotong dengan pisau. Nah gitu, dengan pisau. Pasti akan ingat, apa nih dengan pisau? Oh, kalau pisau biasanya memotong, berarti aku memotong dengan pisau. Bapak memotong dengan pisau. Ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, itu dengan pisau. Di sini ada bismillahi dengan menyebut nama Allah. Berarti sebelumnya itu ada orang yang bekerja dan mengerjakannya, ya. Contoh seperti apa? Tadi dengan pisau, berarti ibu memotong dengan pisau. Kalau tadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, berarti aku sedang membaca dengan menyebut nama Allah. Aku bekerja dengan menyebut nama Allah. Maka kita adik-adik kalau misal mau berangkat ke sekolah itu baca bismillah. Mau bekerja pun baca bismillah. Mau menulis bismillah. Artinya aku bismillahi, aku menulis dengan menyebut nama Allah. Paham ya? Begitu. Jadi ketika kita membaca, menulis apa saja, menyebut nama Allah, maka itu akan mendapatkan keberkahan.
Ada hadis Rasul, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa abtar. Barang siapa semua amalan, semua urusan yang dibalin, yang bukan urusan hina, ya, bukan perkara maksiat, yang tidak dimulai dengan bismillah, itu sia-sia, artinya kurang berkahnya. Adek misal nulis atau mau bermain, mau sekolah, berangkat, gak baca bismillah, emang gak dosa, tapi kurang berkah. Paham ya? Tapi kalau adek makan baca bismillah, minum baca bismillah, bahkan setan akan ikut makan dengan kita kalau tidak baca bismillah. Kalau minum tidak baca bismillah, adek masuk rumah gak baca bismillah, itu setan yang ikut. Bahkan ngasih nginep. Dalam hadis Rasul, ketika kamu masuk rumah gak baca bismillah, makannya udah ngasih makan setan, udah mengasih minum setan, udah ngasih apa? Udah ngasih apalagi tempat nginep setan bareng. Makanya itu diceritakan di dalam hadis, setan orang beriman sama setan orang beriman yang suka baca bismillah dengan tidak baca bismillah itu beda. Setan yang suka baca bismillah setannya kurus. Kalau setan yang gak pernah, orang beriman yang gak pernah baca bismillah, itu setannya gemuk. Karena setannya dikasih makan terus. Nah, kalau kita baca bismillah, insya Allah setan itu tidak akan tadi ikut makan sama kita. Salah satu contoh, Pak Ustadz punya ayah, ketika itu punya seorang bapak, punya bapak, main ke tempat saudaranya. Saudaranya tuh diberikan oleh Allah tadi bisa melihat bahasanya seperti indera keenam. Ketika minum itu gak baca bismillah, tapi tidak dengan hati, ini baca bismillah. Pas ketika minum, bapak udah minum sudah, tapi baca bismillah enggak. Baca bismillah tapi bismillah saja, itu tidak bismillah betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca bismillah saja, itu seakan-akan tidak minum, padahal udah minum. Maka harus baca bismillah. Setan itu insya Allah, ya. Apalagi kita nggak baca bismillah, minumnya tangan kiri, ya nggak, sambil berdiri, wah itu ketambah-tambah. Kata Rasul, setan itu dia makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Sehingga ada hafiz Quran di Bogor itu masuk kepada ada seorang hafiz Quran, tapi dia bisa kemasukan setan. Gara-gara apa? Karena dia minum pakai tangan kiri. Padahal di hatinya ada Al-Quran. Maka bismillah itu penting. Nah, harus bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan hati, bismillahirrahmanirrahim. Mau apapun, bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi, setiap urusan yang bukan urusan yang hina, maka tadi harus membaca bismillah. Hukum membaca bismillah ada 4. Ya, nanti kita ke sini ya, ke bawah. Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang memberikan nikmat yang besar di dunia bagi orang yang beriman dan kafir. Kok Ar-Rahmani nikmat yang besar kepada orang yang mukmin dan orang kafir? Hakikatnya itu nikmat yang kecil, karena orang kafir pun dikasih. Hanya di dunia saja, tetapi nikmat di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Begitu. Kalau Ar-Rahimi, nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang beriman di surga saja. Jadi dalam kitab Tambihul Ghafilin itu Allah tuh punya 100 rahmat. 100 rahmat itu kasih sayang Allah tidak diberikan semuanya, yang diberikan cuma 1. 10, 100, kan semuanya 100 tuh. Semuanya 199 disimpan di surga. Di akhirat, satunya diberikan ke kita. Sehingga semua saling menyayangi. Adek sayang ke ibu, adek sayang ke ayah, sayang ke adek, ibu nyayangi ke anak. Itu 1 dibagi-bagi. Nanti akan digabungin di akhirat. Di akhirat digabungin. Yang 1 tuh jadi 100 dikasihin ke orang beriman. Begitu, paham ya? Jadi Allah tuh punya berapa? 100 rahmat. Yang 1 diberikan ke kita di dunia,
yang 99 di sana. Nanti kalau orang beriman sudah masuk surga, nanti disatuin jadi 100 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum membaca bismillah ada 4. 1, hukumnya wajib. Di mana Ustadz? Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika Fatihah di dalam sholat. Madhab Syafi'i wajib hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus jelas. Tidak boleh gini. Nggak boleh. Bisa nggak disebutin. Cuma langsung. Itu harus dibaca. Dalam madhab Syafi'i wajib. Pak Ustadz, saya pernah sholat di satu masjid. Tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nggak kedengeran juga bismillah. Biasanya suka ada bismillahnya pelan-pelan. Nah itu mah bukan madhab kita, ya. Kalau madhab kita harus bacanya bagaimana? Harus dijaharkan, dinyaringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus benar. Kalau tasdidnya saja tidak ke bawah, itu tidak sah sholatnya. Paham ya? Jadi bismillah itu wajib. Kenapa wajib? Karena ada ayat Al-Quran itu ada yang disebut surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Maka menurut madhab Syafi'i, karena tadi semuanya ada 7, maka bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Maka la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari itulah madhab Syafi'i bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya wajib. Paham ya? Karena tadi ada hadis Rasul la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Jadi kalau kita takbir kemudian baca tadi Allahu Akbar kabiro, setelah imam Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena wajib. Kalau misal lupa, Pak Ustadz saya lupa malah ngelamun. Imamnya pas waladolin baca surat, saya ngelamun gak baca Al-Fatihah. Gimana Pak Ustadz? Udah ikut aja. Nanti setelah salam, setelah imam assalamualaikum warahmatullah, kita mah jangan ikut salam, tapi langsung kemana? Langsung nambah lagi 1 rakaat. Paham ya? Karena apa? Ketinggalan surat Al-Fatihah. Paham? Karena wajib begitu, ya. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Bagaimana hukumnya sunnah? Seperti mengerjakan pekerjaan yang baik. Ada yang mau duduk baca bismillah, mau bermain baca bismillah, ya. Mau makan juga baca bismillah. Setiap pekerjaan yang baik baca bismillah. Paham ya? Yang ketiga makruh, seperti membaca bismillah mau mengerjakan pekerjaan makruh. Contoh ngerokok, bismillah. Rokok mah makruh, jadi gak usah baca bismillah, ya. Tapi Pak Ustadz kalau misal kita makan pete, makan jengkol, baca bismillah gak? Baca. Karena kita membismillahinnya itu makan jengkolnya. Bukan makan jengkolnya tapi makannya. Karena setiap makan kita disunahkan baca bismillah, maka kita baca bismillah, ya. Jadi kalau kita tadi seperti ngerokok, Pak Ustadz saya mau ngerokok baca bismillah, itu makruh. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya mau ngerokok, rokoknya apa? Rokosin. Rokosin, rokok herbal bisa, atau rokok biasa. Bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu makruh bismillahnya, ya. Tapi istilahnya tadi kalau memakan makanan seperti jengkol, walaupun itu makruh yang bau-bauan, tetap harus baca bismillah. Karena baca bismillah makannya, bukan membismillahi jengkolnya atau baunya. Paham ya? Yang keempat, hukumnya haram baca bismillah. Ketika apa Pak Ustadz? Ketika kita membuat pekerjaan yang haram. Contoh mau maling, bismillahirrahmanirrahim. Tuh gak boleh.
Ngomukul teman, saya pukul, bismillah, itu haram, nggak boleh. Ya, mau bunuh orang, baca bismillah, haram, tidak boleh. Ya, ada yang haram baca bismillah, yaitu tadi ketika mengerjakan pekerjaan yang haram. Terus kenapa Pak Ustadz kok tadi musonefnya, pengarang kitabnya kok baca bismillah? Yang pertama di dalam Al-Quran itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya tadi sunnah membaca bismillah. Yang kedua, ada hadis tadi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu kurang berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ya Allah berikan saya rizki yang berkah, berarti rizki yang bertambah kebaikan. Banyak orang yang gak dikasih rizki yang berkah. Seperti apa Pak Ustadz? Dia hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi dia gak bisa sholat. Puasa gak pernah, sholat gak pernah masuk masjid. Itu orang yang rizkinya gak berkah. Walaupun banyak, mobilnya Alphard, mobilnya yang mahal, ya, tiap hari keluar negeri, hartanya di mana-mana, bisnisnya lancar, tapi gak pernah dia ibadah, berarti rezekinya tidak berkah. Paham ya? Kalau rezeki berkah bagaimana Pak Ustadz? Semakin kita mau ngaji, semakin kita mau sholat, berarti rezekinya berkah. Paham ya? Mudah-mudahan rezeki kita berkah. Maka bagaimana cara mencari rezeki berkah? Yaitu rezekinya yang halal. Insya Allah nanti berkah. Paham ya? Terus masuk ke alhamdulillah. Lihat tulisannya. Alhamdulillah segala puji. Ada alhamdulillah yang merah ya. Alhamdulillah segala puji. Lillahi milik Allah. Segala puji lillahi milik Allah. Alhamdulillah itu kalimat pujian ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musonef ini menyebutkan artinya pujian. Puji itu ada 4. Yang pertama puji qodimun lil qodimin. Puji kodim lil kodim. Artinya apa? Pujian Allah kepada zatnya sendiri. Contoh seperti apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan Allah muji dalam Al-Quran. Muji kepada dirinya sendiri, kepada zatnya. Puji Allah kepada dirinya. Puji kodim alal kodim. Yang kedua, puji kodim lil hadis. Seperti apa? Seperti pujian Allah kepada siapa? Pujian Allah kepada makhluknya. Contoh kepada Nabi Muhammad. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Jadi pujian Allah kepada siapa? Kepada makhluknya, yaitu kepada Rasulullah. Yang ketiga, puji hadis kepada kodim. Pujian makhluk kepada Allah. Contoh seperti apa? Subhanallah, walhamdulillah. Suka kita muji ya? Alhamdulillah. Itu pujian kita kepada Allah. Ya. Yang ketiga, puji hadis lil hadis. Muji kita kepada makhluk. Makhluk kepada makhluk. Contoh, pujian Rasul kepada Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Nah itu pujian makhluk kepada makhluk. Ya. Contoh adik muji. Pak gurunya rajin, baik. Nah itu pujian makhluk kepada makhluk. Paham ya? Puji makhluk kepada makhluk. Boleh. Tapi langsung sandarin alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau adik ada yang muji. Waduh adiknya rajin ngajinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan buat saya. Bagi Allah. Adik kaya banget. Alhamdulillah. Adek ganteng amat, alhamdulillah. Adek rajin amat, alhamdulillah. Semua milik Allah, bukan milik kita. Benar tidak? Ya, kita diri milik Allah, tubuh milik, semuanya milik Allah. Ya, lanjut. Wabihi nasta'inu, dan dengan Allah nasta'inu kami memohon pertolongan.
ala umurid dunia kepada beberapa perkara agama. Jadi kami, kata musonef, aku memohon pertolongan kepada Allah, ya, yaitu dengan, maksudnya dengan pertolongan untuk diberikan kelancaran urusan dunia dan urusan agama. Jadi hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi ketika itu doa dulu, ya Allah berikan sambil pertolongan. Ya Allah saya mau ujian nih, mau UTS, mudahkan ya Allah. Gitu kita meminta kepada Allah. Bahkan sholat hajat dulu, minta sholat hajat itu minta dimudahkan. Ada yang mau ujian besok, mau testing, Pak Ustadz saya mau testing, sholat hajat 2 rakaat. Niat saya sholat hajat 2 rakaat supaya dimudahin. Nanti Allah akan mudahkan, ya. Jadi bergantung semuanya kepada Allah. Wassalallahu, dan kesejahteraan. Wassalallahu, dan Allah telah memberikan kesejahteraan. Wasallama, dan keselamatan, ya. Jadi Allah tadi membaca, menghaturkan rahmat dan salam kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai penutup semua nabi. Jadi Allah pun membaca sholawat, tapi sholawatnya artinya rahmat Allah turun kepada Nabi Muhammad. Kalau dari kita meminta, kalau dari para malaikat meminta istighfar ampunan, artinya diangkat derajat Nabi Muhammad. Baru yang ketiga doa. Kalau dari kita doa supaya kita dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, penutup semua nabi. Artinya yang menutup semua nabi siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Siapa yang tahu jumlah nabi ada berapa? Nabi dan rasul semuanya ada berapa? Ada yang ingat? Ada yang tahu gak? Berapa? 124.000 para nabi, para rasul. Baru denger ya? 124.000 para nabi dan para rasul. Itu jumlah nabi dan rasul. Cuma nabinya, rasulnya cuman sedikit, 313 rasul. 124.000 kurangi 313 berapa? 124.000 kurangi 313 berapa coba? Coba dihitung pakai kalkulator. Kita hitung berapa ya? Ayo, cepat-cepat. Pinter, ada yang mau pinter? Berapa? Nanti disinkronin sama Pak Ustadz. Berapa yang akurat? Berapa? 124.000. 124.000 kurangi 313 sama dengan 123.687 para nabi. Jadi rasulnya berapa? 313. Sedangkan nabinya berapa? 123.687. Banyak banget ya. Nabinya banyak banget jumlahnya. Sedangkan yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Paham ya? Jadi yang 25 mah yang wajib kita ketahui. Sedangkan yang lainnya banyak banget ya. Sedangkan dari 25 ada penutup semua nabi. Satu, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Dari yang 25 itu ada nabi pilihan, disebut ulul azmi. Ada berapa coba? Ada yang ingat? Ada 5. Siapa sebutin? Siapa? Mimin, Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mimin singkatannya.
Jadi ulul azmi itu adalah nabi yang diberikan tekad yang kuat, yang penderitaannya banyak, ya, penderitaannya yang banyak, yang hebat. Nabi yang unggul itu ada 5. Sebutkan. Mimin, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Jadi 5. Mimin, Nabi ulul azmi. Sedangkan dari 5 itu ada penutupnya, yaitu Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad itu sebagai penutup. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Pak Ustadz, di kita di Kuningan ada di Desa Manis, di Desa Manis Lor yang menganut Ahmadiyah. Setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi katanya. Itu tidak boleh. Itu paham yang menyesatkan. Artinya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di, kata Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelah aku, kata Rasulullah. Artinya tidak ada lagi Nabi. Walaupun sekarang timbul kemaksiatan merajalela di mana-mana, tidak akan diturunkan lagi Nabi, ya. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup semua Nabi. Paham ya? Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Siapa itu keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib, ya. Banyak, ini penjelasannya panjang. Kita ringkas saja ya supaya cepat. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Wah, sahabat Nabi ada berapa? Sama 124.000 para sahabat. Ya, banyak banget sahabat itu. Bahkan ada yang meninggal di mana? Di Cina. Siapa yang meninggal di Cina? Sahabat Rasul Sa'ad bin Waqqas. Ya, kalau kita buka itu internet tuh kali-kali buka YouTube, buka sejarah para nabi. Ya. Pas zaman Utsman kan? Ya, dulu itu pernah diutus untuk menyebarkan Islam di mana? Di Cina. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas gak bisa bahasa Cina. Maka minta kepada Rasul diludahin, langsung ditelan, dan habis itu bisa ngomong bahasa Cina. Begitu. Itu tadi para sahabat itu tadi betul-betul berdakwah untuk membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga makannya banyak. Di mana-mana, di gunung, di gunung di seluruh dunia itu ada. Karena disebar untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan termasuk ada yang sampai menyebarkan Islam kemana? Ke kita Indonesia, di Samudra Pasai, ya. Di Samudra Pasai itu Maulana Malik Ibrahim yang membawa Islam ke Indonesia, sehingga kita sekarang bisa memeluk agama Islam. Jadi banyak, ya, yang disebarkan sahabat dan juga para murid-murid para sahabat, para tabi'in. Washabihi ajmain, dan sahabatnya Rasul seluruhnya. Wala haula, lihat, wala haula, dan tidak ada daya. Ada, coba lihat wala haula mana? Ada gak? Dibuka halamannya. Ya, dibuka. Wala haula, ada. Wala haula artinya tidak ada daya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil adim. Ya, biasa suka sama orang-orang di masjid suka dikumandangkan. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Illa billahil aliyyil adim. Maka la haula wala quwata illa billah. Kamu jago ya? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Kamu pintar? La haula wala quwata illa billah. Seluruhnya oleh Allah. Enggak bisa berjalan, enggak bisa apapun, la haula saja. Ya. Kalau kita menghadapi musuh yang kita takuti, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Begitu. Ya, mau kemana-mana ada yang ditakuti, la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap
yang kita takuti, misal kita takut ada teman mau atau begal, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca bismillah, baca la haula. Insya Allah Allah akan lindungi. Baca ketika kita keluar dari rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kemudian dilanjutkan. Paslun, adapun ini pasal fi bayani, di dalam menjelaskan bid'ah imil islami wa asasiha wa zaiha. Ya. Jadi menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Lihat kitabnya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pak Ustadz, bagaimana kita mah sudah memeluk agama Islam, ya? Apakah kita harus membaca syahadat? Harus, terutama ketika di dalam sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat ini sebagai takkid, sebagai penguat. Bahkan kalau kita mau nikah nanti itu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan guru-guru ulama-ulama dulu kalau mau ngaji, mau mengerjakan sesuatu itu baca syahadat dulu. Kalau kita sering baca syahadat, insya Allah nanti ketika meninggal akan dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamus sholati. Lihat tulisannya. Kitabnya lihat, wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Ya, rukun Islam yang pertama apa tadi? Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu menegakkan sholat. Sholat yang 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Ya, sholat subuh. Yang wajibnya sholat 5 waktu sampai sholat subuh. Sholat subuh ya termasuk tadi rukun Islam, yaitu menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Ya, itu wajib. Maka nanti kita tanggal berapa? Biasanya tanggal 20 ke sana kita suka bayar zakat sama ayah. Ya, suka bayar zakat. Itu wajib hukumnya, zakat fitrah. Ya. Kalau adek gak bayar zakat, nanti adek punya utang. Iya, harus bayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Nah, kalau bagi orang yang perniagaannya sudah mencapai nisab ataupun tadi hartanya sudah mencapai nisab, itu ada zakat, namanya zakat mal. Ya, kayak kakek dulu, almarhum kakek suka zakat, ada zakat mal. Nah, almarhum kakek karena kakek itu punya harta yang melebihi dari nisab. Nah, begitu ya, mengeluarkan zakat mal. Kalau zakat nanti di bulan Ramadan disebut zakat fitrah. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu termasuk rukun Islam, ya. Rukun Islam itu yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi kalau rukun Islam, mengerjakan rukun Islam harus puasa, ya. Makanya sudah diajarkan. Banyak sekarang yang tadi tidak dilatih, sudah dewasa pun udah nikah, udah punya anak gak puasa. Banyak sekarang begitu, ya. Makanya kita dilatih. Alhamdulillah
kita ditakdirkan menjadi orang yang hidup di lingkungan agama yang terdidik sehingga kita bisa berpuasa. Orang-orang yang puasa itu nanti di surganya Allah, mulutnya itu mengeluarkan baunya bau kasturi. Sehingga khusus ada surga bagi orang-orang yang puasa. Namanya surganya ada kapling, namanya kapling surga Raihan. Itu khusus bagi orang-orang yang suka berpuasa. Tapi kalau gak pernah berpuasa, Masya Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan nauzubillahi min dzalik akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali membatalkan puasa dengan sengaja, ya. Karena apa? Karena satu hari itu memang bisa diganti, tapi puasa itu saat itu tidak bisa diganti walaupun dengan puasa banyak. Maka kalau bisa kita ditahan dulu, kecuali kalau sakit, ya. Kalau sakit batal, tapi sakit yang parah, ya. Kalau disengaja jangan. Nanti sama Pak Ustadz dikasih tahu apa aja yang membatalkan puasa, ya. Kemudian yang kelima, naik haji, berangkat haji ke Baitullah, ya. Tadi wa iqamus shalah, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga wa ita'uz zakah, membayar zakat, kemudian yang selanjutnya yaitu wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Ada itu tulisannya. Mana yang terakhir? Mana yang terakhir? Iya. Coba yang terakhir bacakan. Wa hajjul baiti ila sabila. Nah, itu yang kelima. Apa bahasa Arabnya? Bacakan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Maka kita niatkan minimal kita bisa berangkat umroh. Ya Allah, berikanlah saya rizki untuk bisa berangkat haji dan umroh. Minimal ibadah umroh. Allahumma rizukna ziyarata habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wal Madinata. Ya Allah, berikan saya rizki untuk bisa berziarah ke kota Mekah dan kota Madinah. Amin, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rizki bisa berangkat ke sana. Itu rukun Islam. Sebutkan rukun Islam. Satu, bareng-bareng. Satu, syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Yang kedua, sholat, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji ke Baitullah, berangkat haji ke Baitullah. Lanjutkan, lihat. Paslun, adapun ini satu pasal. Fi bayani jami'i ma wajabihi al-iman wal barohin azalati ala haqiqatil al-iman. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman ada 6. Ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Satu, angtu minabillah, beriman engkau kepada Allah, mengimankan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama rukun iman berapa? Ada berapa? Dedra, ada berapa rukun iman? Ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Sebutkan Deda Pak, rukun Islam. 2, menegakkan sholat. 3, membayar zakat. 4, berpuasa. 5, naik haji ke Baitullah. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. D, 5 rukun Islam. Sebutkan. 1, 4. Ya, itu tadi disebut rukun Islam. Sekarang yang kedua rukun iman. Rukun iman yang pertama, ingat-ingat.
Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ang tu'mina billah, mengimani engkau kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikatnya Allah. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Ada berapa malaikat? Hah? 25? 25 mana? Nabi. Kalau malaikat ada berapa? 10. Ada 1. Malaikat Jibril. 2 Mikail. 3 Israfil. 4 Ijrail. 5 Mungkar. 6 Nakir. Rokib. Atid. Malik. Ridwan. Ada 10. Ya, Deda apa dulu? 1. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Deda Indra. Jibril, Ijrail, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tugasnya menurunkan wahyu. Maka Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara dengan lisannya, tetapi maksudnya dengan dirinya sendiri, tapi beliau berkata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat apa? Jibril, Mikail. Tugasnya apa Mikail? Mikail tugasnya apa? Mikail malaikat yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki, ya. Mikail. Yang ketiga, Israfil, yang meniup sakakala atau trompet. Israfil. Kemudian Ijrail. Apa Ijrail? Malaikat yang mencabut nyawa, ya, Ijrail. Kemudian Mungkar, Nakir. Tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Rokib, yang mencatatkan amal baik di sebelah kanan. Atid, yang mencatat amal buruk di sebelah kiri. Nah, Rokib, Atid. Malik, penjaga neraka. Tugasnya malaikat penjaga neraka, Malik. Baru Ridwan, penjaga surga. Ingat deh. Coba sebutin. Tugasnya menurunkan wahyu. Tugasnya rizki, menurunkan hujan. Terus ya, Ijrail pencabut nyawa. Mungkar, Nakir di alam kubur. Malik, Rokib, Atid mencatat amal baik Rokib, amal buruk Atid. Kemudian Malik, Ridwan. Ridwan penjaga surga. Itu tadi malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada 10. Jangan lupa ya. Nanti kalau cerdas cermat, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10. Nah, yang tadi ya, sama tugas-tugasnya ya. Wa malaikat wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah wajib beriman. 1, beriman kepada Allah. 2, kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Ada berapa? Sebutkan. Al-Quran, Injil, Zabur. Ya, kitab Allah yang diturunkan sebetulnya itu ada 104 kitab. Aslinya. Cuman 100 itu berbentuk suhuf. Ya, suhuf-suhuf itu kemudian yang 100 itu diringkas menjadi 4.
yaitu yang disebut kitab Samawi. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baru kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga yang 4 ini disebut kitab Samawi. Yang masih kekal sampai sekarang adalah kitab Al-Quran. Karena Al-Quran ini mencakup semua kitab. Isi kandungan Jabur ada di Al-Quran. Isi kandungan Taurat ada di Al-Quran. Isi kandungan Injil ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mencakup kitab-kitab terdahulu. Ya, kandungannya ada di dalam Al-Quran. Wa kutubihi, berarti tadi yang ketiga beriman kepada kitab. Ya, itu tuh sambil dilihat. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah. Ada gak? Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah. Ada berapa tadi rasul? 313. Nabi ada berapa? Berapa tadi? Waduh, saya juga jadi lupa. Ada berapa? Jumlahnya 123.687 ya. Jumlah nabi dan rasul semuanya 124.000 dikurangi 313 rasul. Jadi sisanya 123.687 ya. Rasul, ingat-ingat, setelah beriman kepada rasul, kepada siapa? Yang kelima, kepada hari akhir, hari kiamat. Kita wajib beriman ada hari kiamat. Ada orang yang gak percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat mah gak ada, dia belum tahu. Padahal setelah nanti kita akan ada hari kiamat. Baru yang terakhir ada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yakin beriman kepada adanya takdir baik dan buruk, itu semuanya dari Allah ya. Jadi adik-adik kita ini di dunia hanya sementara, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Paling lama berapa tahun? 60-70 tahun. Paling lama 80-100 tahun. Setelah itu kita akan pulang ke kampung halaman kita. Di mana? Di akhirat. Di sini mah tempat singgah doang, tempat ngontrak ya, akan ditinggalkan. Saya Pak Ustadz punya rumah, saya punya sawah, punya tanah. Kamu ngontrak, nanti akan pulang. Kemana? Ke akhirat. Masuk ke alam kubur. Tuh rumah kamu di situ tuh, ya. Di alam kubur. Nanti masuk ke kuburan, dibawa gak rumah? Enggak. Harta dibawa enggak? Enggak. Bahkan kalau punya gigi emas pun, itu kakek-kakek nenek-nenek gak punya gigi, pakai gigi emas harus dicabut. Saking tidak akan dibawa ke alam kubur. Kita yang dibawa mana? Amal soleh. Makanya tadi kenapa harus ngaji? Supaya kita nanti menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Sekarang rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada ikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan adik, rukun iman ada 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Adik. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada
hari kiamat. Terus iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bab pada kesempatan ini dicukupkan dulu sekian. Silakan yang ada pertanyaan boleh bertanya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau kan tadi kan di rukun Islam kan ada yang kata buat naik haji. Iya, Nah, naik haji. kalau misalnya sampai meninggal gak kesampean, itu digantinya ada amalan pengganti atau gimana? Ya, sebetulnya tadi khusus rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu. Bagaimana orang yang tidak mampu melaksanakan haji sampai meninggal belum ibadah haji? Maka tidak berdosa karena kewajiban naik haji bagi orang yang mampu saja. Terus Pak Ustadz, saya belum ada kemampuan. Orang tua ada uang buat berangkat haji, tapi saya belum waktunya Pak Ustadz. Ya, misal saya masih sekolah, misal begitu ya. Maka ada pahala amalan yang sama pahalanya seperti haji dan umroh. Contoh apa? Yaitu ada sholat berjamaah di masjid. Ya, di musola di masjid, ada dari rumah ke sini untuk sholat isya, sholat maghrib, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, pahalanya banyak sekali, termasuk pahala haji dan umroh. Duduk dari subuh sampai sampai terbit matahari. Ya, dari subuh sampai sekarang kalau misal setengah lima berarti pulang jam 6:15. Langsung sholat isyraq atau sholat duha, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Itikaf di masjid dari subuh sampai terbit matahari, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Banyak sekali. Berbakti kepada kedua orang tua pun sama pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah, banyak sekali. Ya, nanti sama Pak Ustadz akan dijelaskan amalan-amalan apa yang pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Ya, jadi kita masih punya kesempatan. Nanti ketika di sana dibuka catatan amalnya, loh, ini catatan amal baik saya kok ada tulisan haji. Saya belum pernah haji dan umroh. Oh, ternyata dia pernah mengerjakan satu amalan yang amalannya sama pahalanya sebanding dengan pahala umroh dan haji sempurna. Kalau kita berangkat ke sana belum tentu sempurna, tapi kalau kita mengerjakan amalan-amalan, insya Allah amalan yang sebanding dengan amalan haji dan umroh itu pahalanya sempurna. Paham ya? Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada mau tanyakan enggak? Yang lain juga boleh. Ada gak? Selain dari pembahasan ini, boleh. Apa? Ayo, jangan malu. Kalau agama mah gak usah malu, ditanyakan aja. Ada lagi? Ada gak? Nggak ada kayaknya. Oh iya, udah. Nanti kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Safinatun Najah ya. Nanti kitab Safinah ini, kitab fikih madhab Syafi'i akan kita lanjutkan insyaallah besok di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini di bulan suci Ramadan bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua. Barang siapa tadi yang belajar di bulan suci Ramadan ini, pahalanya ini dilipat gandakan. Bahkan para alim ulama di dalam kitab-kitab syarah-syarah hadis dicatatkan tadi orang yang belajar di bulan suci Ramadan ini pahalanya sangat besar sekali. Maka insya Allah kita akan teruskan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada semua sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, dari mulai Sabang sampai Merauke yang telah mengikuti pengajian di channel kami. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq
ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.